Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Ayusha Fazahira dengan 3 digit terakhir NIM saya 048. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas pertama praktikum dasar sistem kontrol. Baik, pertama pengertian dari dasar sistem kontrol. Dasar sistem kontrol sendiri merupakan otak tersembunyi di balik hampir semua hal dalam kehidupan modern pada saat ini. Lalu selanjutnya ke feedback. Feedback sendiri proses informasi tentang output atau hasil dari suatu sistem dikirim kembali ke input sistem tersebut. Lalu PID controller adalah P sendiri proporsional, ia bertanya seberapa besar kesalahannya. Lalu I sendiri adalah integral, ia bertanya bagaimana kesalahan dari waktu ke waktu. Dan D adalah derivatif, ia bertanya kemana arah dari kesalahannya. Selanjutnya, sistem kontrol adalah bahasa rahasia yang membuat otomatisasi berjalan lebih tertib, mulai dari peralatan rumah tangga hingga jalur produksi industri. Pada intinya, sistem kontrol bekerja dengan mengukur variabel tertentu, lalu mengambil tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sistem kontrol sendiri terbagi menjadi dua, yaitu open loop control dan juga closed loop control. Prinsip dari open loop control adalah atur dan lupakan. Dia tidak menggunakan umpan balik, hanya mengikuti instruksi yang sudah diprogram. Lalu contohnya sendiri adalah mesin cuci sederhana yang hanya mengandalkan timer. Lalu prinsip dari closed loop control adalah menggunakan umpan balik atau feedback. Sensor mengukur output lalu dibandingkan dengan target dan sistem menyesuaikan tindakannya. Contohnya adalah pemanggang roti dengan sensor warna. Nah, selanjutnya tujuan dari sistem kontrol. Tujuannya sendiri yaitu menjamin keselamatan mutlak, menciptakan konsistensi dan presisi tinggi, lalu menjaga stabilitas proses yang kritis, menggantikan kendali dan proses berpikir manusia, mengurangi pemborosan dan kerugian, dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Nah, berikut ini ada 4 komponen utama sistem kontrol. Yang pertama yaitu set point atau nilai yang diinginkan atau nilai target. Lalu komponen yang kedua adalah sensor atau alat ukur. Nah, alat yang berfungsi untuk membaca atau mengukur kondisi pada saat tersebut. Lalu yang ketiga adalah controller, yang merupakan perangkat yang menerima sinyal dari sensor dan membandingkan dengan set point. Dan yang terakhir ada aktuator. Aktuator adalah alat yang mengubah kondisi fisik suatu sistem. Selanjutnya kita masuk ke automasi industri. Otomasi industri adalah konsep fundamental yang mendukung seluruh dunia industri modern. Ini adalah mesin yang tak terlihat yang beroperasi di balik hampir setiap produk yang kita gunakan setiap hari. Mulai dari ponsel, mobil, makanan, sampai juga obat-obatan. Tujuan utamanya sendiri adalah memungkinkan produksi jutaan barang tidak hanya dengan cepat, tapi dengan tingkat kesempurnaan, presisi mikroskopis, dan konsistensi yang tidak dapat ditiru oleh manusia secara manual. Nah, sistem otomasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu merasakan atau sensing, lalu memutuskan atau deciding, dan juga bertindak atau acting. Nah, sensing sendiri itu kerjanya sensor mengumpulkan data seperti suhu, posisi, dan juga tekanan. Nah, untuk deciding, sistem kontrol atau yang bisa kita sebut sebagai otak menggunakan semua data dan logika untuk menentukan tindakan. Nah, yang terakhir acting itu ada contohnya motor, lengan robot, dan katup yang menjalankan perintah atau bisa kita sebut sebagai otot. Nah, jenis otomasi sendiri itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otomasi tetap, otomasi yang dapat diprogram, dan juga otomasi fleksibel. Otomasi tetap ini mirip kotak musik yang memainkan satu lagu dengan sempurna. Dia ideal untuk memproduksi jutaan barang yang sama persis, misalnya yaitu lini perakitan mobil. Lalu yang kedua, otomasi yang dapat diprogram. Dia ini seperti piano yang memainkan lagunya itu bisa diganti dengan menghentikan proses, baik untuk produksi dalam batch, misalnya makanan atau farmasi. Yang terakhir yaitu otomasi fleksibel. Di sini mirip DJ yang mencampurkan lagu secara langsung untuk kebutuhan membuat berbagai hal berbeda secara berurutan. Misalnya,
digunakan pada pabrik kertas atau kimia yang beroperasi 24/7 atau tidak berhenti. Nah, manfaat otomasi sendiri ada beberapa, yang diantaranya yaitu peningkatan produktivitas dan hasil yang besar, lalu kualitas yang lebih baik dan juga konsisten, dan ketiga penurunan biaya operasional, lalu yang keempat lingkungan kerja yang jauh lebih aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke PID controller. Di jantung banyak sistem otomasi, terutama dalam menjaga stabilitas dan keamanan proses kritis. Terdapat sebuah algoritma yang disebut pengendali PID, yang singkatannya yaitu Proportional Integral Derivative. Ini berfungsi sebagai konduktor tak kasat mata yang membuat dunia modern berjalan lancar dan aman. Tugasnya sendiri adalah mengukur variabel seperti suhu, tekanan, atau aliran, lalu membuat penyesuaian kecil berkelanjutan untuk menjaga variabel tersebut tetap pada nilai yang seharusnya. Tujuan nomor 1 mutlak dari sistem ini adalah keselamatan bagi orang-orang, lingkungan, dan peralatan mahal itu sendiri, baru kemudian profitabilitas. Meskipun desainnya elegan dan kuat, membuat pengendali PID bekerja sempurna merupakan suatu tantangan. Pengaturan yang efektif kemarin bisa menyebabkan kekacauan di kemudian hari. Nah, kunci untuk menyetel secara efektif adalah dengan memahami kepribadian unik dari proses yang dikendalikan melalui model matematika sederhana atau yang sering kita sebut dengan model FPDT. Nah, kita masuk ke pembahasan model FPDT. Model ini menjawab 3 pertanyaan dasar tentang perilaku proses, yaitu gain proses, konstanta waktu proses, dan juga waktu mati proses. Gain proses sendiri itu besarnya reaksi terhadap perubahan. Semisalnya, seberapa banyak ketinggian tangki naik jika katup dibuka 10%. Lalu untuk konstanta waktu proses, itu kecepatan proses mencapai keadaan akhir setelah perubahan. Nah, untuk waktu mati proses ini merupakan penundaan antara membuat perubahan dan merasakan efeknya. Semisal, jeda saat memutar knob air panas. Nah, tugas dari PID control sendiri ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu proporsional, yaitu menanyakan seberapa besar kesalahan ini. Apabila semakin besar kesenjangan, maka reaksinya juga akan semakin kuat. Lalu untuk integral, dia menanyakan sudah berapa lama kesalahan ini ada. Semakin agresif, sering lamanya kesalahan bertahan. Lalu untuk derivatif, ini seberapa besar cepat situasinya berubah. Ia bersifat prediktif, mencoba mencegah masalah sebelum memburuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke tuning PID. PID ini tidak bisa sekedar dipasang lalu dilupakan. Setiap sistemnya berbeda sehingga perlu tuning untuk menemukan kombinasi P, I, dan D yang pas. Proses tuning sendiri dilakukan dengan menguji reaksi sistem, menyesuaikan parameter, lalu mengulanginya hingga tercapai hasil yang ideal. Faktor pentingnya ada 3, yaitu waktu mati atau dead time. Ia merupakan jeda sebelum sistem bereaksi, lalu waktu jeda atau lag itu merupakan kelambatan sistem mencapai kondisi baru, dan yang terakhir yaitu penguatan proses atau gain yang merupakan sensitivitas terhadap perubahan input. Nah, kenapa sih PID tuning ini diperlukan? Nah, PID yang tidak dituning dengan baik, dia itu bisa memboroskan energi, menurunkan kualitas produk, dan juga menambah biaya. Sebaliknya, tuning yang tepat itu menjamin efisiensi, konsistensi, dan juga hasil terbaik dengan biaya yang lebih rendah. Contoh pengimplementasian yang kita ambil ada pada kemudi kapal. Nah, penggunaan PID controller pada kemudi kapal ini berfungsi untuk menjaga arah haluan kapal agar tetap sesuai dengan jalur yang diinginkan. Meskipun terdapat gangguan seperti angin, arus, ataupun ombak, sistem ini bekerja dengan membandingkan arah yang dituju atau yang kita sebut set point dengan arah aktual kapal yang dideteksi oleh sensor, lalu menghasilkan error. Bagian proporsional menggerakkan kemudi berdasarkan besar error. Bagian integral memperbaiki kesalahan kecil yang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan
Bagian derivatif ini mengantisipasi perubahan arah agar kapal tidak berisolasi berlebihan. Hasil perhitungan PID kemudian diteruskan ke aktuator kemudi atau rudder untuk melakukan koreksi arah secara halus dan juga stabil. Dengan demikian, kapal dapat melaju sesuai jalur yang ditetapkan tanpa perlu koreksi manual yang terus-menerus dari nahkoda. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.